Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 2 Desember 2021. Pekan pertama Adventus. Bacaan diambil dari kitab Yesaya bab 26 ayat 1 sampai dengan 6. Injil Matius bab 7 ayat 21, 24 sampai dengan 27. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang yang mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan memiliki masa depan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Petrus adalah seorang mahasiswa terkenal sangat pintar. Para dosen sangat mengagumi kepandaiannya, apalagi rekan-rekan sesama mahasiswa. Dalam tempo singkat, ia menjadi bintang kampus dan pujaan banyak orang. Teman-teman yang kurang mampu ingin menimba keahliannya. Teman-teman perempuan ingin menjadikannya kekasih. Tetapi lama-kelamaan Petrus mulai merasa sombong. Dari kesombongan itu, ia menuai buah yang tidak menyenangkan. Di akhir tahun kuliah, Petrus dinyatakan tidak lulus. Mengapa? Karena dia hanya menuruti kehendaknya sendiri dan tidak mendengarkan nasihat serta petunjuk para dosennya. Akibatnya, banyak materi kuliah yang tidak terserap. Tanpa sadar, ia telah menghancurkan peluang emas untuk masa depannya. Untuk masuk surga, salah satu prinsip yang perlu diterapkan di dunia ini ialah ketaatan. Nabi Yesaya menegaskan bahwa umat Israel yang setia dan yang percaya akan kehendak Allah menerima pahala di sorga. Kedamaian sejati akan diberikan kepada mereka. Dalam bacaan Injil hari ini, hanya mereka yang setia mengikuti kehendak, ajaran, dan bimbingan Allah Bapa akan masuk ke dalam sorga.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Sedangkan yang mengikuti jalannya sendiri, yang sombong dan tidak membutuhkan bimbingan Tuhan, akan mengalami penderitaan selamanya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Maka turunlah hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kehendak Allah diberikan kepada kita melalui Yesus. Dia meneruskan kehendak Bapa melalui para rasul. Selanjutnya, para rasul menulis semua kehendak Allah dalam kitab suci. Pada saat kita membaca dan merenungkan sabda Allah, kita sebenarnya sedang mendengarkan Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Dia sedang memberi kita petunjuk dan bimbingannya. Mereka yang mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan memiliki masa depan yang bahagia. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan sabdanya, hidup mereka berakhir dengan kehancuran. Saudara, duduklah dengan tenang, jangan banyak bicara. Dengarkanlah sabda Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Biarkanlah Tuhan membisikkan kehendak-Nya yang sering gagal Anda lakukan. Terimalah peneguhannya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa sumber kehidupan, orang yang melakukan kehendak-Mu memperoleh hidup dalam diri Yesus sabda-Mu. Laksanakanlah janji-Mu dan datanglah kerajaan-Mu agar aku dapat memperoleh kebahagiaan, sebab Engkau berkenan menjadi kekuatan, kedamaian, dan harapanku. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.